Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari, Prodi Manajemen S1 Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran pemerintah menjaga kestabilan harga. Indonesia menganut perekonomian campuran, yaitu pemerintah dan swasta sama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu peran penting pemerintah adalah mengendalikan harga, terutama harga barang kebutuhan pokok agar masyarakat tidak terbebani. Ketika harga suatu barang pokok melonjak, misalnya beras, gula, minyak goreng, daging, telur, cabai, dan lain-lain, pemerintah mengambil kebijakan dari dua sisi, yaitu konsumen atau permintaan dan produsen atau penawaran. Yang pertama, ada kebijakan dari sisi konsumen atau permintaan. Fokusnya melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Subsidi harga. Pemerintah menanggung sebagian biaya agar harga barang lebih murah di tingkat konsumen. Contohnya, program minyak kita yang dijual 14.000 per liter, ketika harga minyak goreng sempat menyentuh 20.000 sampai 24.000 per liter. Operasi pasar murah. Pemerintah menjual barang kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Contohnya, Bulog menjual beras medium 10.900 per kilo, ketika harga beras di pasar naik menjadi 14.000 sampai 15.000 per kilo. Bantuan langsung tunai atau sering disebut BLT atau bantuan pangan, untuk menjaga daya beli agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok. Contohnya, bantuan beras 10 kilo per bulan kepada keluarga penerima, bermanfaat saat terjadi kenaikan harga beras. Penetapan harga eceran tertinggi atau disebut HET. Pemerintah menetapkan batas harga maksimal agar konsumen tidak dirugikan. Contohnya, HET gula pasir 14.500 per kilo, HET beras medium di tingkat retail. Pengawasan terhadap penimbunan dan monopoli, mencegah pedagang atau distributor yang sengaja menahan pasokan untuk menaikkan harga. Contohnya, Satgas Pangan menindak oknum distributor minyak goreng yang menimbun stok. Tujuannya, agar harga tidak terlalu tinggi, daya beli terjaga, dan barang tetap tersedia untuk masyarakat. Yang kedua, ada kebijakan dari sisi produsen atau penawaran. Fokusnya menambah pasokan, melancarkan distribusi, dan menurunkan biaya produksi agar barang kembali banyak di pasar. Impor kebutuhan pokok dilakukan saat stok dalam negeri tidak mencukupi. Contohnya, pemerintah mengimpor beras ratusan ribu ton untuk menambah pasokan saat produksi nasional turun. Stabilitas pasokan melalui Bulog. Bulog membeli hasil petani lalu melepas stok ketika harga naik. Contohnya, Bulog menyerap gabah petani saat panen raya dan menyalurkan beras ke pasar menjelang hari besar agar hasil stabil. Subsidi dan bantuan produksi untuk petani atau produsen. Menurunkan biaya produksi agar output meningkat. Contohnya, pupuk subsidi, bantuan bibit unggul, bantuan alat mesin pertanian, combine harvester, traktor. Perbaikan rantai distribusi, mengurangi hambatan distribusi dari produsen ke pasar. Contohnya, pemerintah mengamankan distribusi telur, daging, dan cabai antar daerah untuk menghindari kelangkaan. Pengaturan tata niaga, agar produsen, distributor, dan pedagang besar tidak menguasai pasar. Contohnya, kewajiban Domestic Market Obligation atau disingkat DMO untuk minyak goreng, yaitu produsen wajib menjual sebagian minyak ke dalam negeri. Tujuannya agar pasokan meningkat, harga turun, dan pasar kembali seimbang.
Ringkasan materi, dari sisi konsumen, pemerintah menjaga daya beli, menekan harga, dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Sedangkan dari sisi produsen, pemerintah menambah pasokan, menurunkan biaya produksi, dan memperlancar distribusi. Kebijakan dua arah ini membuat harga lebih stabil, pasokan cukup, dan masyarakat terlindungi. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.